Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin wasyukru lahu syukras syakirin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan di bumi dengan sayap, ada yang diberikan 2, 3 dan 4, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, baik yang telah kita rasakan maupun yang kita rasakan saat ini. Kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang akan mendapatkan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kita sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ayyuhal ikhwah wal akhwat, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah 3 minggu lamanya ya kita tidak berada di tempat ini. Karena pertama kami menjalankan yang namanya ibadah umrah. Tetapi ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik. Selama perjalanan kami dalam perjalanan umrah kami ada 13 hari lamanya. Jadi memang umrah kali ini saya coba untuk banyak ataupun berada di dalam Masjid Nabawi. Saya mencoba untuk mengulang nostalgia ketika kami menjadi seorang pelajar dan mahasiswa di Masjid An-Nabawi. Ada hal yang menarik di Masjid An-Nabawi, bahwa kalau dulu ya yang saya tahu ya, kalau dulu yang namanya halaqah ilmu itu biasanya dan kebanyakannya hanya ada pada waktu setelah maghrib sampai isya. Biasanya isya itu hanya ada 1 halaqah ilmu. Sekarang di Masjid An-Nabawi saya mendapatkan ada beberapa halaqah ilmu yang dibuka setelah asar. Halaqah ilmu yang dibuka setelah asar lebih banyak kepada pembelajaran Al-Quran. Jadi ada beberapa tempat itu di Masjid An-Nabawi yang mana dibuka tempat memperhalusi bacaan Al-Quran beserta dengan tajwidnya, dan itu bisa diikuti oleh semua orang termasuk yang sedang umrah. Jadi dia akan duduk di depan seorang syekh, kemudian syekh itu akan mendengarkan bacaannya, biasanya dimulakan dengan Al-Fatihah. Ada hal yang menarik juga, bahwasanya setelah maghrib itu ada halaqah ilmu bukan hanya dengan bahasa Arab. Kalau dulu kan hanya dengan bahasa Arab saja. Kalau dulu yang saya tahunya yang namanya Masjid Haram, Masjid Nabawi di Madinah itu, untuk mendapatkan kursi mengajar itu bukan hal yang mudah. Makanya menjadi seorang doktor, profesor di Saudi itu ada namakan dengan doktor Ustadz kursi. Ustadz kursi itu profesor kursi. Profesor kursi itu adalah profesor
yang memang mendapatkan kursi di Masjidil Haram dan dia berhak untuk memberikan yang namanya pengajian. Hal yang menarik bahwasanya ternyata kerajaan Saudi Arabia mempunyai usaha-usaha yang diperluaskan di dalam masalah dakwanya. Dan pada saat sekarang ini sudah dibuka pengajian-pengajian dengan berbagai macam bahasa. Yang saya tahunya kemarin karena memang sering duduk adalah pengajian dalam bahasa Indonesia oleh Ustadz Firanda, ya kan? Ada dengan bahasa Tamil, ada dengan bahasa Inggris, ya, ada dengan bahasa Inggris. Dan saya lihat jumlah pelajar-pelajar ataupun jumlah orang yang mendengarkan di halaqah-halaqah itu semakin hari semakin banyak. Yang di Masjid An-Nabawi yang mana Ustadz Firanda memberikan yang namanya syarahan, itu kebanyakannya yang duduk adalah orang Indonesia, Malaysia, Singapura, ya kan? Walaupun dalam keadaan waktu yang sangat singkat dan dia tidak mungkin untuk mengikuti terus-menerus pengajian di sana, tetapi hal yang menarik adalah bahwa ada sebuah semangat yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Maka di sini akhirnya saya mengambil sebuah ibrah ataupun pembelajaran bahwa memang ternyata keperluan manusia terhadap ilmu pengetahuan itu sangat-sangat besar dan sangat banyak, sangat besar. Sama halnya keperluan manusia terhadap makan dan minum. Keperluan manusia terhadap ilmu sama banyaknya dengan keperluan manusia terhadap makan dan minum. Ya, kenapa? Orang diciptakan atau manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari dua. Ada jiwa dan raga. Ada jasmani dan rohani. Yang mana selama ini yang kita berikan makanan itu adalah jasmani kita. Kita berikan makanan jasmani kita. Dan jasmani kita kalau seandainya tidak makan dalam satu kali, apa yang kita rasakan kira-kira? Kedhaifan yang luar biasa. Kedhaifan yang luar biasa ketika jasmani kita tidak diberikan yang namanya makanan, maka dia akan mendapatkan ataupun dia akan merasakan keperluan yang sangat mendesak terhadap yang namanya makanan. Karena itu memang adalah merupakan hal yang lumrah dan wajib untuk diberi. Maka kita akan lihat orang yang sedang berpuasa itu pun sekarang kebanyakannya mengalami penyakit L, 5L. Letih, lesu, lemah, lemau atau semuanya, loyo. Itu dikarenakan apa? Tidak ada makanan yang masuk ke dalam jasmaninya. Rohani perlu juga diberikan makanan. Makanan bagi rohani itu adalah ilmu dan iman itu tadi. Ilmu dan iman. Ketika yang namanya ilmu tidak bisa menyirami rohani seseorang, maka itu akan berpengaruh kepada jasmaninya. Karena jasmani itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga ada dengan yang namanya hawa nafsu. Kalau kurang kadar daripada siraman terhadap rohani, maka yang ada adalah nafsunya akan lebih meningkat. Dan itu memang akhirnya menjadi keperluan sehari-hari bagi kita. Makanya kalau kita berbicara masalah ilmu, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ternyata kenapa Islam menempatkan yang namanya ilmu begitu tinggi? Begitu tinggi yang namanya ilmu. Kita lihat di dalam Al-Quran, kata-kata ilmu itu Masya Allah bertebaran. Bahkan ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Iqra, bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan yang namanya perintah langsung sholat, tidak kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan perintah langsung puasa, tidak. Tetapi yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Iqra. Dan ini menunjukkan pentingnya yang namanya ilmu di dalam Islam itu sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata-kata 'allama itu artinya kan ilmu yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Maka ketika kita berbicara dengan masalah ilmu, Islam tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ilmu. Bahkan kalau boleh saya katakan, salah satu pembeda tamadun Islam dengan tamadun yang bukan Islam adalah ilmu. Islam membangun peradabannya, Islam membangun tamadunnya dengan ilmu.
Maka Anda lihat, pernah tidak ada orang bangga, orang Islam terdahulu yang bangga dengan bangunan? Ada? Oh, bangunan kami bangun. Tidak. Karena tamadun Islam itu bukan berdasarkan bangunan. Berbeda dengan agama lain. Tamadun Islam itu berdasarkan dengan apa? Tamadun Islam itu berdasarkan dengan ilmu. Maka pentingnya ilmu di dalam Islam sangat-sangat perlu. Maka yang 3 asas pertama yang wajib diketahui oleh seorang muslim apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal apa lagi? Mengenal agama Islam. 3 yang biasanya dinamakan dengan al-usulul tsalatsa, mengenal. Itu dikarenakan ilmu di dalam Islam bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ilmu di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Maka kalau kita mencoba untuk mengibas ataupun mencoba untuk meneliti dan menelaah tentang bagaimana posisi ilmu di dalam Islam, kita akan lihat bahwa ilmu di dalam Islam diposisikan sangat tinggi. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Faman akhadhaha faqad akhadhaha bihadzi wafirin min mirathin nubuwah. Artinya apa? Ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para anbiya, para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar, dirham. Walakin warathul ilma, tetapi dia mewariskan yang namanya ilmu. Faman akhadhaha, maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, faqad akhadha bihadzi wafirin min mirathin nubuwah, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan warisan yang begitu banyak daripada para nabi. Bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warisan kepada umatnya berupa ilmu, dan itu merupakan hal yang luar biasa. Sekarang kita tinggal bertanya, kita mau mengambil menjadi seorang pewaris sebagai nabi atau bukan menjadi pewaris seorang nabi? Karena ternyata warisan nabi itu adalah merupakan ilmu, dan ulama adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah, dengan nabi, dengan para anbiya. Kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Maka ilmu adalah hal yang sangat penting. Begitu pentingnya yang namanya ilmu, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu sesungguhnya dia sedang menjalani ataupun sedang menempuh jalan menuju surga. Masya Allah, Anda keluar dari rumah, pergi, niatnya adalah mengunjungi sebuah majelis ilmu seperti saat ini, maka perjalanan Anda dari rumah ke tempat ini itu masuk dalam kategori sedang menjalani jalan menuju surga. Makanya ada 2 hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu yang pertama. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan di dalam menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang menempuh perjalanan menuju surga. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu karena Allah, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Para ulama menjelaskan bahwasanya arti fi sabilillah, dia ketika mati dalam perjalanannya menuntut ilmu, maka dia dianggap sebagai mati syahid. Begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat yang lain dikatakan
bahwasanya wa innal malaika la tadau ajnihatahu ridan bima talab atau bima yasna, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan sayapnya di atas para penuntut-penuntut ilmu dikarenakan rela dengan ridha dengan apa yang dituntut oleh orang tersebut. Artinya kalau kita berpikir majlis ilmu apapun yang ada di hadapan kita, ketika dia sudah berada di depan kita, malaikat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan malaikat Allah akan senantiasa membentangkan sayapnya di atas para orang-orang yang sedang mencari ilmu, di atas orang-orang yang sedang berada di majlis ilmu, di atas orang-orang yang senantiasa mendengarkan majlis-majlis ilmu. Itu adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, salah satu keistimewaan orang-orang yang keluar dalam mencari ilmu, mendengarkan majlis-majlis ta'lim ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta al-hitanu fi jawfil bahri yastaghfiruna lahu, sampai binatang-binatang di laut memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang berada di majlis ilmu, memintakan ampun. Karena kenapa? Mereka ridho dengan apa yang dicari oleh orang tersebut. Maka alangkah meruginya kalau seandainya ada kesempatan tetapi kita tidak mampu untuk melangkahkan kaki menuju ke majlis ilmu seperti ini. Dan ingat, hidayah itu ada dua. Ada hidayah, ada taufik ya. Pernah saya terangkan itu. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Anda jalan. Taufik ketika Anda melaksanakan hidayah tersebut. Tidak, maka menghadiri majlis seperti ini harus ada dua. Ada dua hal yang harus ada. Yang pertama kemauan dan kesempatan. Di samping itu harus ada taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Ada kemauan, tapi kadang-kadang tidak ada taufik, tidak ada kesempatan. Kadang-kadang ada kesempatan tapi tidak ada kemauan. Ada kemauan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada orang tersebut kesempatan untuk menghadiri. Maka orang-orang yang menghadiri majlis ilmu adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Saya akan bacakan antum hadis yang berkenaan dengan masalah menuntut ilmu itu dalam bentuk yang sangat panjang. Ini ada di dalam Sunan Abi Daud. An Katsir bin Qais qala, dari Katsir bin Qais, dia mengatakan kuntu jalisan. Saya pernah satu hari duduk ma'abid Darda, dengan Abu Darda, fi masjid di Dimashq, di sebuah masjid di Damaskus. Faja'ahu rajulun, maka tiba-tiba datang seseorang dan berkata kepada dia, faqala, dia berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepadamu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan, dari Madinah ke mana ini? Damaskus. Damaskus di mana, Pak? Suriah. Kita doakan mudah-mudahan penduduknya mendapatkan keamanan insyaallah. Amin. Min Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam li haditsin balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah ke Suriah, ke Damaskus, hanya ingin mengejar dan ingin mendengarkan langsung satu hadis yang saya dengarkan engkau mendengarkannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang luar biasa di sini, Pak. Anda bisa bayangkan perjalanan dari Madinah ke Suriah. Jangan bayangkan saat ini yang pakai pesawat. Kalau pesawat mungkin berapa jam? 1 atau 2 jam. Bayangkan bahwa perjalanan tersebut ditempuh dengan darat memakai onta. Bayangkan Mekah Madinah berapa, Pak? 9 hari. Madinah Mesir 2 bulan. Madinah Suriah
mau belajar berapa hadis? Saya tanya, mau belajar berapa hadis? 1 hadis. Semangat yang luar biasa. 1 hadis. Dia mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, saya datang dari Madinah ke kota Damaskus hanya ingin mendengarkan 1 hadis yang saya dengarkan engkau riwayatkan dari Nabi, engkau dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? 1 hadis. Perjalanan yang begitu jauh, dan ini menunjukkan semangat yang luar biasa hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Dan itulah yang akhirnya hadis yang mengatakan bahwa orang yang keluar di jalan mencari ilmu sama kedudukannya dengan orang-orang yang mati syahid. Itulah yang menjadikan semangat itu muncul dan luar biasa. Sekarang ya paling jauh kita ke sini di mana, Pak? Di mana kira-kira? Woodland lah ya. Woodland, Pak Syikin di Woodland. Ada yang dari Jurong. Ada yang dari Jurong? Oh, ada dari Jurong juga. Ini kalau Jurong ke sini ya 1 jam pakai MRT ya. Tapi ini dari Madinah ke Damaskus, Suriah, hanya untuk mendapatkan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai, apa hadisnya? Hadisnya persis dengan apa yang saya sampaikan. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang mengambil dan menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah menempuh jalan dari jalan-jalan syurga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah senantiasa membentangkan sayap-sayapnya di atas para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang telah dituntutnya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang yang alim ataupun penuntut ilmu akan senantiasa didoakan oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Penduduk bumi dan penduduk langit. Apakah itu bukan keistimewaan yang luar biasa? Kemudian disambung dalam hadis tersebut dikatakan wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya binatang-binatang yang ada di laut memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Wa inna fadlal alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri. Dan sesungguhnya keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan pada waktu bulan purnama. Ala sairil kawakib, dari seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama'a, dan sesungguhnya para ulama warathatul anbiya, wa pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Walakin warathul ilm, akan tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadhaha bihadzi wafir. Dan barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisan para nabi. Ini adalah keutamaan apa? Ilmu. Keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu. Maka ayyuhal ikhwa wal akhwat, ilmu adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah akhirnya kita perlu untuk memperhatikan lebih kepada ilmu tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Nah, pertanyaannya sekarang kan begitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Dalam sebuah perkataan para ulama dikatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Kalau mau ilmu dengan apa? Dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Dan dalam sebuah perkataan ulama dikatakan begini, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, dia tidak akan datang. Ilmu itu didatangi, dia tidak akan datang. Jangan pernah berharap ilmu itu sampai ketika Anda hanya berada di dalam rumah. Tapi mungkin ada yang berkata, ini kan dulu Ustaz, sekarang dengan live stream sudah boleh. Ya kan? Tetapi yang jelasnya ilmu ya'ti wala yu'ta, dia akan datang dan dia tidak akan didatangi. Bahkan sebuah perkataan ulama mengatakan apa? Kalau seandainya Anda fokuskan diri Anda 100% hanya untuk ilmu, ilmu akan berikan Anda tidak lebih daripada 10. Anda fokuskan perhatian Anda
untuk mendapatkan ilmu 100%, ilmu akan berikan Anda tidak lebih daripada 10. Bagaimana kalau seandainya sudah tidak fokus? Berapa persen kira-kira yang datang? Tetapi paling tidak kalau duduk di sini, paling tidak ada dapat pahala juga, walaupun tidak masuk, ya kan? Tetapi itulah yang namanya ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Maka Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i kenal semuanya ya. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu di dalam sebuah syairnya dia mengatakan begini. Kalau tidak salah ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna ma kana yabqa fil bariyati jahilu. Artinya apa? Kalau seandainya ilmu itu boleh didapat dengan berangan-angan. Jadi kalau ada orang, saya mau ilmu komputer, langsung masuk zek gitu kan. Kata Imam Syafi'i, lau kana al-ilmu yudraku bil muna, kalau seandainya ilmu itu boleh didapat dengan berangan-angan, maka yabqa fil bariyati jahil, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan orang bodoh di dunia. Engkau tidak akan pernah dapatkan apa? Orang bodoh di dunia. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapat dengan apa? Berangan-angan. Maka ada pesannya Imam Syafi'i mengatakan apa? Safir taujid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidzal aishi fin nasab. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Pergi cari ilmu. Tajid iwadan amman tufariquhu. Engkau akan mendapatkan ganti orang yang engkau tinggalkan. Wansab, dan bersungguh-sungguhlah. Fa inna ladhidzal aishi fin nasab. Karena sesungguhnya kelezatan hidup itu tidak ada di dalam kesungguhan. Ditambah lagi oleh Imam Syafi'i, dan dia mengatakan apa? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena sesungguhnya manusia itu tidak ada yang terakhir langsung menjadi ilmuwan, langsung menjadi orang yang berilmu. Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Maka kemudian akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak memperdulikan ilmu dikala dia masih muda, maka takbir 4 kali sebagai tanda kematiannya. Itu siapa yang mengatakan demikian? Al-Imam Syafi'i. Begitu pentingnya ilmu di masa Imam Syafi'i. Maka ilmu ayyuhal ikhwah wal akhwat bukan sesuatu yang kita kita meremehkannya, tidak. Kita mengambil mudah dan ringan tentangnya, tidak. Tetapi ilmu itu memang adalah sesuatu yang perlu untuk kita cari dan kita tuntut. Dan sebenarnya terus terang saya katakan, perkataan orang Melayu, dulu kan orang Melayu mengatakan pelajar itu dengan murid. Murid ya? Murid. Tahu tidak murid itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Dari kata-kata waroda yuridu muridun. Muridun artinya itu adalah orang yang ingin, yang mau. Maka murid itu artinya orang yang mau mencari ilmu. Kalau ada murid yang tidak mau cari ilmu, bukan murid namanya. Bukan murid namanya. Murid itu dari bahasa Arab, artinya yang mencari. Kalau yang dicari namanya murad. Muradun, yang diinginkan. Ini bahasa Arab. Muridun wa muradun. Itu kalau murad dalam bahasa Arabnya namanya maf'ulun bi, ismul maf'ul. Kalau murid ismul fa'il. Yang menginginkan. Murad yang diinginkan. Yang diinginkan itu adalah ilmu. Murid yang mencari ilmu itu. Ya, murid. Dan saya kira itu sudah benar. Maka Masya Allah, yang namanya ilmu ini adalah sesuatu yang memang perlu untuk kita cari. Karena tidak ada orang yang langsung keluar itu langsung berilmu. Maka para ulama ayyuhal ikhwah wal akhwat mengatakan begini. Kalau ingin mencari ilmu, ya, karena dia akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang betul-betul tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah itu menyamakan orang yang tahu sama derajatnya dengan malaikat. Ya. Bayangkan orang yang berilmu, yang tahu, Allah samakan dengan apa? Malaikat.
Bayangkan, Allah menyatakan di dalam surah Ali Imran kalau tidak salah, syahidallahu annahu la ilaha illallah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, ya, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dipersaksikan terhadap Allah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, malaikat dan ahli ilmu. Malaikat dan ahli ilmu disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan didapat selain bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang alim terhadap masalah itu. Maka para ulama menyatakan sebelum kita mencari ilmu, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perbaiki. Pertama sekali adalah masalah niat. Pertama sekali adalah masalah niat. Kenapa? Menuntut ilmu itu ibadah bukan? Menuntut ilmu itu ibadah bukan? Ibadah. Karena dia adalah ibadah, maka niat yang ada di dalam diri kita ketika kita menuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu agar dia bisa menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kemurkaan Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu agar dia bisa menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Apa kata Allah? Lam yajid raihatal jannah. Orang seperti itu dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya baunya surga. Makanya niat harus diperbaiki. Kita menuntut ilmu harus diperbaiki. Ketika orang-orang sudah mengetahui bahwa kita berada di dalam jalan yang benar, manhaj yang benar, kita adalah seorang yang menyatakan diri kita sebagai ahlus sunnah. Ingat, ilmu yang kita tuntut bukan menjadikan hati kita keras sehingga kita akhirnya merasa benar dan akhirnya melihat orang lain seolah-olah senantiasa berada di dalam nar. Tidak. Ilmu yang kita tuntut bukan menjadikan hati kita keras. Karena kadang-kadang seperti itu. Kita menganggap diri kita sebagai ahli sunnah, tetapi sebenarnya kita sudah sangat jauh daripada sunnah itu sendiri. Kita senantiasa menganggap orang lain sebagai ahli bid'ah, tapi tanpa kita rasakan kita sudah terjerumus di dalam kebid'ahan yang lain. Ilmu yang kita tuntut bukan menjadikan diri kita sombong terhadap makhluk Allah yang lainnya, tidak. Maka kalau seandainya, saya katakan, kalau seandainya ada orang, karena tujuan menuntut ilmu dalam Islam itu adalah bagaimana menjadikan jiwa dan raga kita beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mendapatkan tambahan ilmu tetapi ibadahnya tidak bertambah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, besar kemungkinan orang itu senantiasa merasa benar tapi di jalan yang sesat. Seperti itu. Karena yang namanya ilmu ini adalah sesuatu yang memang perlu untuk kita perbaiki niatnya. Saya terus terang saya katakan, dan ini berkali-kali saya sampaikan, Anda kalau masuk ke dalam perpustakaan library, Anda akan lihat karya orang-orang terdahulu tinggi-tinggi. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu berapa jilid? 37 yang cetakan lamanya, cetakan barunya 20. Ya. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu 37 jilid. Kalau satu jilid saja tingginya adalah 2 cm kali 37 sudah berapa? 74. Subhanallah. Saya pernah masuk ke dalam sebuah library. Kemudian saya lihat karangannya Az-Zahabi. Az-Zahabi ini punya banyak juga karangan. Beliau adalah ahli hadis. Az-Zahabi itu mempunyai buku Tarikhul Islam, At-Tarikh Al-Islam. Itu 75 jilid. Berapa? 75 jilid. Kalau satu jilidnya 2 sampai 3 cm, taruhlah kita ambil 3 cm kali 75 berapa? 2 meter lebih. Tidak ada yang 2 meter di sini ya.
Saya mau bertanya, kadang-kadang pertanyaan itu muncul. Sebenarnya apa sih rahasianya? Mereka bukan profesor, mereka bukan doktor, master pun tidak, degree pun tidak ada. Tetapi mereka mampu membuat buku yang mana bukunya itu sampai sekarang masih dibaca. Dan di situ akhirnya saya mempunyai jawaban, dan jawaban itu sampai sekarang itulah yang ada. Saya kira tidak ada yang lainnya. Keikhlasan mereka mendalam menuntut yang namanya ilmu. Keikhlasan mereka di dalam menulis yang namanya buku. Saya sampai berkata begini, salah satu faktor kenapa tulisan orang sekarang tidak banyak yang lama, dikarenakan baru menulis bismillah, mau menulis buku, dia sudah pikir royalti berapa, nak jual berapa, kepada siapa nak dijual, ini untungnya berapa. Saya masih ingat di zamannya Imam Malik, apa bukunya Imam Malik yang terkenal? Muwatta. Di zamannya Imam Malik, nah buku Muwatta itu banyak Muwatta. Sehingga salah seorang muridnya Imam Malik berkata kepada beliau, ya Imam Malik, ya, dia panggil gurunya, kathratil muwatta'at, terlalu banyak orang yang membuat yang namanya Muwatta. Kenapa kamu tidak merubah nama bukumu dengan nama yang lainnya, Musnad? Kenapa harus Muwatta juga? Ada satu jawabannya Imam Malik. Apa jawabannya Imam Malik? Suatu buku yang kita tulis karena Allah, Allah yang akan menjaganya. Akan tetapi ketika buku itu ditulis niatnya bukan karena Allah, itu akan pergi dengan sendirinya. Pertanyaannya tinggal satu saja. Kira-kira yang dikenal sekarang buku Muwatta itu ada selain Imam Malik? Ada Muwatta yang kita kenal selain Imam Malik? Tidak ada. Terbukti. Saya pernah, ya, dan ini cerita sudah sering saya sampaikan. Saya di Madinah, karena di Madinah itu kan kita diwajibkan untuk menghafal Al-Quran dan diujikan. Pernah satu hari ketika saya membaca Al-Quran, ya besok ujian, ya otomatis kita persiapkanlah hafalan ya. Apalagi 1,5 juz, 2 juz gitu ya. Diujikan, saya baca. Kemudian seorang syekh datang, dia mengatakan, "Ishqara'ta?" Apa yang kamu baca? Saya bilang Al-Quran. Besok saya ada ujian. Ya. Besok saya ada ujian. Artinya wajar, orang mau ujian, persiapan. Syekh memberikan sebuah nasihat. Nasihat itu saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Kalau kamu baca Al-Quran karena ujian, Al-Quran akan pergi setelah kamu ujian. Tetapi kalau seandainya engkau membaca Al-Quran karena Allah, Allah yang akan menjaga hafalanmu. Allah yang akan menjaga hafalanmu. Kalau seandainya engkau lakukan itu karena Allah, Allah yang akan menjaganya. Tetapi kalau engkau melakukan itu karena ujian, setelah ujian ilmu hilang. Dan sepertinya itulah yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang. Setelah ujian buku disimpan, ilmu bye-bye. Tidak ada yang melekat. Tidak ada yang melekat. Karena memang tujuan awalnya bukan karena Allah, tapi karena ujian. Allah pun akhirnya memberikannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bukankah di dalam hadis dikatakan innamal a'malu setelah ujian habis? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Makanya niat penting. Bagaimana akhirnya ilmu tersebut bisa memberikan dampak positif, kesan negatif terhadap diri, di mana dengan bertambahnya ilmu semakin dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin banyak dia dapatkan ilmu, biasanya dia semakin banyak diam. Dan begitulah pepatah Melayu, ting kosong nyaring bunyinya. Ting kosong nyaring bunyinya. Ya. Laut yang beriak tanda tak dalam. Karena semakin banyak orang mendapatkan ilmu agama, maka dia semakin akan menundukkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Orang yang tawadu, orang yang rendah diri, ketika dia bertemu dengan orang lain, dia senantiasa menyatakan orang itu jauh lebih baik daripada dia. Kalau kita dengan bertambahnya ilmu, kita memandang orang lain sebagai orang yang sesat, naudzubillahi min dzalik. Apalagi sampai akhirnya membid'ahkan ataupun
mencaci maki para ulama yang terkenal sebagai ulama yang mempunyai jasa yang banyak, sedangkan kita belum bisa berbuat apa-apa. Ya terus terang saya katakan, kadang-kadang banyak penuntut ilmu yang baru selesai saja membaca Al-Fatihah dengan baik, walaupun belum benar, baru baik, belum benar, tajwidnya masih lari kemana-mana, sudah berani untuk mengkritik ulama-ulama yang besar. Maka perlu niat, betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita cari bagaimana untuk menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang diperlukan setelah adanya niat adalah apa? Sabar. Menuntut ilmu itu perlu sabar. Perlu waktu yang lama. Tidak ada orang yang pintar hanya dalam hitungan hari, tapi dia dalam hitungan tahun. Sabar. Maka di dalam kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan begini, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, maka ilmu akan pergi meninggalkannya sekaligus. Karena kadang-kadang kan manusia, saya semangat nih, mana Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dibeli semuanya, yang kitab-kitab besar-besar, sedangkan yang kitab-kitab kecil dia lupakan. Akhirnya apa? Mencapai kebosanan, dia tinggalkan semuanya. Makanya ada kata-kata ulama yang mengatakan apa? Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Yang menginginkan ilmu sekaligus, ilmu akan meninggalkan dia sekaligus. Tidak ada orang yang pintar hanya dalam hitungan bulan. Tidak ada orang yang pintar hanya di dalam hitungan 1-2 tahun. Tapi kadang-kadang kan kita mempunyai sebuah demand terlalu tinggi. Ustaz, saya mau masuk belajar bahasa Arab. Ya, silakan. Tapi saya mau pandai berbahasa Arab seperti orang Arab dalam 1 tahun. Kadang-kadang saya berhadapan dengan orang seperti itu. Saya bilang, Kak, Bang, College Islam itu bukan klinik. Saya kasih obat langsung pandai cakap bahasa Arab. Kadang-kadang kan seperti itu. Bukan klinik. Saya saja yang terus terang saya katakan umur 10 tahun sudah belajar bahasa Arab, sampai sekarang masih belajar. Ya bahasa saya masih seperti itu juga. Artinya kalau saya mengatakan bahasa saya seperti itu juga, kalau saya pergi ke Saudi, orang Saudi masih tahu, saya ini bukan orang Arab asli. Walaupun bahasa Arab oke lancar, tetapi tetap orang Arab mengatakan ini bukan orang Arab asli. Ini kadang-kadang memang kita inginkan menjadi orang pintar itu hanya dalam hitungan menit. Makanya kadang-kadang saya lihat juga banyak kursus-kursus, banyak ustadz-ustadz yang akhirnya memutar otaknya. Karena kalau seandainya dia tidak bisa menjanjikan lebih, maka dia akan ditinggalkan. Makanya dia buatlah sebuah sistem. Belajar bahasa Arab 24 jam langsung bisa. Kira-kira masuk akal? Susah. Belajar bahasa Arab 1 bulan lancar. Saya kadang-kadang ini juga tidak masuk akal. Kadang-kadang bahwa ilmu itu perlu kesabaran. Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika dia menyerahkan anaknya kepada seorang gurunya, dia mengatakan apa? Ketika anak saya bengkok, pukul. Selama itu untuk mendidik dia, pukul. Maka orang terdahulu kan kita lihat, Masya Allah, kalau seandainya tidak pergi mengaji, apa yang dilakukan? Sudahlah, rotan yang naik. Dia saya pernah ingat itu, kalau tidak salah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu kan dikenal sebagai ahli hadis. Ada seseorang yang ketika Imam Al-Bukhari ingin berkunjung ke satu tempat, orang-orang di tempat tersebut sepakat, kita harus uji Imam Bukhari, betulkah dia seorang ahli hadis? Berapa hadis yang dia hafal? Maka ada seseorang yang bertugas, diberikan tugas untuk menguji Imam Al-Bukhari. Caranya apa? Dia mengambil sanad dengan matan, tapi dibolak-balik. Ya, sanadnya ini diberikan ke matan yang lain. Diberi apa namanya? Dirujak gitu ya. Kalau orang sini mengatakannya rujak sudah itu. Sanad, matan itu berbeda.
Kemudian ketika dia sampai, Al-Imam Al-Bukhari datangi oleh orang tersebut. Kemudian dia berkata apa? Wahai Imam, saya ingin bacakan hadis kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bisa mendengarkannya. Dan kalau seandainya ada kesalahan, tolong dibenarkan. Maka orang ini pun mulai membaca hadis. Hadis sanadnya beda matanya. Hadis sanadnya lain beda matanya. Di apa namanya? Diacak-acak antara sanad dengan matan. Imam Bukhari sudah curiga. Ini sepertinya mau menguji saya ini. Sampai dalam hadis yang ke-100 orang itu ditendang sama Imam Bukhari. Kata orang tersebut apa? Tendanganmu lebih saya sukai daripada 100 hadis yang kamu akan bacakan sama saya. Ya kan? Akhirnya Imam Bukhari mencoba untuk meluruskan hadis itu dan mengembalikan sanad ke matannya, matan ke sanadnya, dan semuanya benar. Begitulah kesabaran di dalam menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu di zaman dahulu, subhanallah. Saya pernah sampaikan kepada antum satu contoh di mana seseorang ulama yang masih belajar pada saat itu, karena begitu tekunnya di dalam menuntut ilmu dan dia tidak mau kehilangan satupun detik daripada hidupnya tanpa belajar, apa yang dia lakukan? Ketika dia berjalan sambil membaca buku. Dia berjalan sambil membaca buku. Sampai akhirnya ketika dia tiba di pasar, muncul niatnya untuk membeli roti. Dia mau membeli roti, kalau sekarang orangnya mengatakan roti Perancis. Muncul niat dan dia lihat, akhirnya dia beli. Kemudian dia ambil roti tersebut, dia kembali ke rumahnya, dia lupa kalau dia sudah membeli roti. Disimpannya roti tersebut, dia kembali membaca, khusyuknya dia membaca sehingga dia lupa bahwa dia sudah membeli roti. Sehari setelahnya, roti Perancis kalau ditinggalkan begitu saja, apa yang terjadi? Keras. Dia lihat, semalam saya beli roti, lupa. Begitu semangatnya belajar, lupa kalau dia sudah membeli roti. Akhirnya karena dia lihat dan dia rasakan roti itu sudah sangat keras, dia ambilnya roti itu, dia pergi ke pinggir sungai Nil. Sambil membaca buku, dia masukkan rotinya di sungai Nil. Kalau dia rasakan bahwasanya rotinya itu sudah mulai lembek, dia makan. Masukkan lagi. Begitu ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai ada seorang ulama masuk, mohon maaf ya, masuk toilet. Karena dia tidak mau kehilangan ilmunya, maka dia minta salah satu muridnya untuk baca di hadapan toilet itu, di hadapan toilet, hadis besar-besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dalam mendengarkan. Pertanyaan kita, begitukah keadaan kita saat ini? Wah, sepertinya jauh sekali ya. Itulah bagaimana ulama tersebut kesabarannya di dalam menuntut ilmu. Orang yang tidak sabar menuntut ilmu sudah selesai sudah itu. Ya, selesai sudah. Tapi ada kesabaran yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, ya, selain kesabaran, niat, sabar. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-himmatul aliyah. Al-himmah al-aliyah. Apa al-himmah al-aliyah itu? Semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Ya, semangat tinggi itu yang saya contohkan tadi. Semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Semangat para ulama di dalam menuntut ilmu. Bayangkan dulu itu belum ada begini, Pak. Imam Al-Bukhari kalau sudah datang dalam satu majelis, orang yang datang itu ratusan. Karena tidak ada begini, apa yang dilakukan? Sehingga di setiap saf itu, 3 atau 4 saf, ada seorang namanya muballigh. Mubalik itu yang akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baris yang pertama itu setelah 3 ada orang yang berdiri. Qala Rasulullah sallallahu. Terus. Ya muskil kalau salah sedikit itu hadis salah. Ya kan? Salah sedikit, salah. Itulah para ulama. Itulah para ulama, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dia mempunyai semangat yang luar biasa. Ya. Sehingga tidak salah kiranya kalau seandainya ulama-ulama ini ataupun orang-orang yang menuntut ilmu ini lahir orang-orang yang memang sangat-sangat hebat dalam sepanjang sejarah Islam. Ya. Walaupun semakin hari kita lihat orang yang menuntut ilmu semakin sedikit, yang langsung menghadiri kelas-kelas seperti ini kan. Tetapi kita senantiasa yakin bahwa
Insya Allah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, siapapun yang menyampaikan tetap akan mendapatkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, lalu dalam Islam ilmu itu fungsinya apa? Dalam Islam ilmu itu fungsinya apa? Kita kan sudah jelaskan tadi bagaimana kita menuntut ilmu. Ilmu itu akhirnya fungsinya apa? Pertama, ilmu selain untuk menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu juga tidak mungkin tanpa kita pakai di dalam beribadah. Ibadah yang kita lakukan harus dengan ilmu. Ibadah yang kita lakukan apa? Harus dengan ilmu. Puasa perlu ilmu tidak? Salat perlu ilmu tidak? Zakat perlu ilmu tidak? Semuanya perlu ilmu. Maka fungsi ilmu sebenarnya bagi seseorang itu adalah dia akan melangkah dan dia akan melaksanakan perintah Allah dengan ilmu. Orang yang melaksanakan perintah Allah dengan ilmu, insya Allah orang tersebut berada di dalam hidayah, sekaligus dia tidak berani untuk membuat sesuatu yang baru di dalam Islam. Kalau dia dengan ilmu, kalau dia atas ilmu ya. Kalau tidak dengan ilmu, ya akhirnya kata Pak Sukiman, pandai-pandai. Orang yang pandai-pandai ya akhirnya begitu. Pandai boleh tapi jangan pandai-pandai. Ya, jadi fungsi ilmu itu, fungsi ilmu. Ilmu itu akhirnya akan memberikan pengaruh kepada akhlak seseorang. Jadi dalam ibadah dia perlu ilmu. Dalam bermuamalat dia perlu ilmu. Dalam berakhlak dia perlu ilmu. Maka ilmu sebenarnya adalah sesuatu yang ada di dalam setiap sistem kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ilmu itu. Orang yang berilmu insya Allah hidupnya lebih mudah, Pak. Tidak susah. Karena dia akan membuat sebuah keputusan dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dengan ilmu bukan dengan perasaan. Saya berikan contoh perbedaan antara orang yang membuat sesuatu dengan ilmu dan membuat sesuatu dengan perasaan. Ingat kisah tentang pembunuh 99 orang itu? Pembunuh 99 orang itu ketika dia ingin bertaubat, dia datang awalnya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak tahu ilmu. Dia datang kepada ahli ibadah. Dia berkata, wahai ahli ibadah, saya ingin bertaubat. Apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang. 99 orang. Saya rasa kamu tidak mempunyai lagi tidak mempunyai lagi jalan untuk bertaubat. Kata orang tersebut, kalau memang tidak ada jalan yang bertaubat, saya cukupkan 100, kamu 100-nya. Dibunuh. Karena kenapa? Orang itu ahli ibadah tapi tidak ada ilmu. Akhirnya apa? Dia berfatwa dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Setelah dia bunuh yang 100 itu, dia pergi kepada seorang ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu itu berkata kepada dia, apa dosamu? Kata dia, saya sudah membunuh 100 orang. Terakhir ahli ibadah itu. Kata ahli ilmu itu, sebesar apapun dosamu, sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih besar dari apa yang telah engkau lakukan. Pergilah ke daerah fulan, bertaubatlah di sana, tinggallah di sana. Akhirnya orang itu mengadakan perjalanan sampai akhirnya dia ternyata kehabisan bekal di tengah perjalanan. Dia meninggal. Ketika dia meninggal, inilah terjadi yang namanya ikhtilaf. Ikhtilafnya bukan antar ulama, ikhtilaf malaikat. Kan malaikat rahmat dengan malaikat azab. Dia mengatakan, ini adalah bagian saya. Kata malaikat rahmat, tidak, ini adalah bagian saya. Dia sudah mau bertobat. Dia belum sampai. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan kepada dua malaikat tersebut untuk mengukur mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat sejengkal kepada tempat yang akan dia tuju. Dan akhirnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat keadaan orang yang memberi fatwa, menjawab persoalan agama dengan perasaan, dengan orang yang menjawab persoalan agama dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya kadang-kadang saya pernah mendapat sebuah pernyataan.
Dia datang, katanya orang itu datang kepada seseorang, kemudian orang tersebut yang dikatakan sebagai seorang ulama memberitahu kepada dia bahwa dia diwajibkan untuk mengqadha salatnya. Oke, mengqadha salat memang ada ulama mengatakan mengqadha kalau seandainya masih waktunya masih ada kan. Tetapi dia difahamkan bahwa mengqadha salat itu sejak kita lahir. Saya tanya sama dia, "Bang, kalau sejak lahir abang boleh hitung tak berapa lama abang tidak sholat?" Kalau sejak lahir, subhanallah. Artinya itu dikarenakan dia menjawabnya dengan apa? Hanya dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Inilah perbedaan. Maka ilmu itu memudahkan sebenarnya orang yang mempunyainya, memudahkan orang-orang yang memilikinya. Maka disinilah fungsi ilmu di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya mudah-mudahan. Ya ini akhirnya insyaallah minggu hadapan baru kita ambil ini ya. Mohon maaf, ini akhirnya berkepanjangan masalah ilmu. Saya syok karena melihat fenomena yang ada di Masjidil Haram kemarin, subhanallah. Saya betul-betul takjub. Orang duduk di hadapan seorang syekh, mulai dari yang umur 5 tahun sampai yang 50 tahun. Ya, semuanya duduk bersama membacakan yang namanya Al-Quran. Syekh tersebut pun memanggil saya untuk baca Al-Fatihah di hadapan dia. Masya Allah. Dan ini adalah hal yang luar biasa sebenarnya. Ya mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam menuntut yang namanya ilmu agama, dan mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita bisa hidup di bawah naungan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang berada di majlisil ilmu senantiasa kita dapatkan setiap minggu, setiap hari ketika kita mendatangi yang namanya majlis al-ilm. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Sampai minggu depan insyaallah. Ini adalah majlisil ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan taman-taman syurga. Mari kita datang ke taman syurga setiap kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti majlis ilmu tersebut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Subhanallah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.